mermaidnya naik ke daratan dan berubah menjadi manusia. Apakah mereka akan berniat jahat? Assalamualaikum, halo Moviegers, apa kabar semuanya? Sehat-sehat kan? Di video kali ini, Asni akan melanjutkan rangkum drama series Siren episode 9-10. Dua episode ini adalah episode terakhir di season 1 loh. Konflik antara kaum putri duyung dan manusia semakin menegangkan. Jadi siapkan diri kalian, karena di dua episode ini ada beberapa tokoh penting yang mati loh. Wah, siapa ya kira-kira? Oke, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Episode 9. Ben bermimpi buruk. Ia diseret dan ditenggelamkan oleh Rin dan beberapa putri duyung lainnya. Setelah bangun, ia mendapati Rin sedang tertidur. Di pantai, beberapa orang bertemu Donna dan dua temannya yang masih telanjang. Orang-orang itu dirampas pakaiannya untuk dipakai Donna dan kawan-kawan. Pagi hari, Rin sudah bangun. Entah mengapa, Ben tidak bisa melepas tatapannya pada Rin. Matanya, mulutnya, semua yang ada pada Rin, Ben seperti ditarik untuk melihatnya. Tak lama ia tersadar. Rin bertanya apakah Ben baik-baik saja. Ben menjawab, ya, tanpa gairah. Donna dan dua temannya menuju ke toko Helen. Helen bertanya, mengapa Donna kembali? Donna menjawab untuk membawa kembali Rin. Helen diancam untuk memberitahu di mana Rin berada, dan ia menjawab tidak tahu. Donna dan kawan-kawan langsung pergi. Setelah itu, ia langsung mengabari Ben. Setelah tahu kakaknya kembali, Rin awalnya bimbang apakah ia harus ikut kembali ke air atau di daratan saja. Ben menyarankan agar Rin tidak perlu merasa terbebani. Tidak apa-apa jika ia memilih di daratan karena itu sudah menjadi haknya. Namun Rin merasa harus ikut kakaknya karena jika tidak, dua orang temannya bisa menyakiti orang lain karena mereka sangat kuat. Ben agak kecewa jika Rin harus kembali ke air. Ben dan Rin langsung ke rumah terapung. Di sana sudah ada Donna dan dua temannya. Rin sudah menyanggupi untuk ikut kembali bersama kakaknya. Namun tiba-tiba dua teman Donna punya niat lain. Mereka ingin membunuh Rin. Donna pun kaget karena tidak mengetahui mereka ada niat jahat. Rin dan Donna menghindar. Ben menyeramkan air laut, membuat teman Donna kesakitan. Saat itu, Rin, Donna, dan Ben langsung kabur. Donna meminta maaf pada Rin karena tidak tahu dua temannya berniat membunuhnya. Ben bertanya mengapa mereka ada niatan seperti itu. Rin berkata, ia sudah terlalu dekat dengan manusia. Kemudian ia menceritakan, dahulu kala pernah ada salah satu dari mereka yang hidup bersama seorang pria di daratan ini, hingga akhirnya mempunyai bayi. Tapi sang anak lahir tidak normal. Pria itu membawa mereka ke hutan dan membunuh anak itu. Lalu gadis itu kembali ke lautan. Hal ini membuat sang pria marah. Dia mengajak banyak orang dan membunuh kaum putri duyung. Lautan menjadi penuh dengan darah putri duyung. Ben mengatakan bukankah cerita itu hanya dongeng, jadi dua teman Donna bisa diberi pengertian dan pelajaran. Namun Rin menyangkal, cerita itu bukan dongeng tapi nyata. Dua teman Donna tidak akan percaya. Mereka justru takut pada Rin yang sudah terlalu dekat dengan manusia. Takut tragedi serupa terjadi. Ben menguatkan Rin. Ia memegang tangannya. Donna melihat. Sepertinya Donna sudah mulai curiga pada Ben dan Rin yang mulai tumbuh rasa. Maddie yang juga mendapat laporan dari ayahnya mengenai keberadaan dua mermaid lainnya menelepon Ben. Ben bersikeras untuk melindungi Rin. Maddie punya rencana untuk melibatkan polisi saja. Sander datang ke tempat Helen. Ia diberitahu Helen bahwa mermaid yang membunuh ayahnya ada di Bristol Cove. Sander terkejut. Ia berniat membalas dendam. Di mobilnya sudah siap dengan persenjataan. Sementara itu, Sheriff Dale juga segera berangkat menangkap dua mermaid tersebut. Ia tidak mau mereka mengacau keamanan kota. Maddie mengingatkan dua mermaid itu sangat tangguh. Lagi pula, polisi yang lain juga belum tahu makhluk apa mereka sebenarnya. Dale tetap nekat berangkat. Di kediamannya, Ben, Rin, dan Donna bersembunyi. Tiba-tiba terdengar ada orang yang akan masuk rumah. Ternyata itu Sander. Setelah melihat Rin dan kakaknya, Sander marah dan mengancam mereka untuk memberitahu di mana teman pria mereka yang telah membunuh ayahnya. Ben berusaha menenangkan. Rin ternyata memaklumi kemarahan Sander. Ia memutuskan untuk membantu Sander mencari teman mermaidnya.
Wah, jadi Rin sudah serius nih membantu Sander untuk membalaskan dendam pada teman mermaidnya yang sudah seperti keluarganya sendiri. Ketika Dale berkeliling, dua target mermaidnya tiba-tiba ada di depannya. Ia langsung menelepon polisi yang lain. Mermaid pria naik ke mobilnya, sedangkan yang wanita memecahkan kaca mobil. Untungnya, Dale langsung menembakkan pistol. Mereka kabur terpisah. Dale mengejar yang pria dan berhasil ditangkap. Maddie menelepon Ben bahwa mermaid yang pria telah tertangkap. Maddie cukup kaget ketika tahu Ben sedang bersama Sander. Ia marah pada Ben yang mengajak Sander, sedangkan Sander sedang kacau dan tidak stabil. Maddie menyuruh Ben untuk memulangkan Sander saja, tapi Ben tidak mau. Maddie jadi bete kan? Di tengah jalan, mermaid pria berontak dan mengamuk, membuat Dale hilang keseimbangan dan mengalami kecelakaan, sehingga mermaid pria tersebut berhasil kabur. Ben dan kawan-kawan sampai di tempat tujuan. Rin membuat suara untuk memancing teman mermaidnya. Sander dan yang lainnya mengintai. Datanglah mermaid wanita. Rin mengajak berdamai, namun mermaid itu tetap memusuhi Rin dan malah membawanya. Sampai di sebuah pabrik, perkelahian terjadi. Sander masih dengan senjatanya. Tiba-tiba mermaid yang pria muncul. Sander melancarkan tembakan, membuat dua mermaid lari. Aldon yang selalu update dengan berita menuju lokasi terjadinya kekacauan. Ia bertemu Sander dan menawari bantuan. Sander awalnya tak acuh, sampai akhirnya menyadari Aldon lebih banyak tahu tentang Putri Duyung. Aldon diminta untuk mengawasi di dermaga saja. Ketika Ben berkeliling, mermaid wanita melemparkan tombak yang diambil dari toko Helen. Di waktu yang sama, Maddie menyusul ayahnya. Tiba-tiba mermaid yang pria menembakkan tombak ke arah Dale, membuat kakinya terluka. Maddie langsung mengambil alih senjata. Wih, keren banget Maddie bisa nembak-nembak gitu. Kebetulan Ben ada di situ. Ia langsung membawa Dale yang terluka ke tempat Helen. Dale meminta Maddie untuk menelpon polisi yang lain, namun langsung dihentikan Ben. Ben merasa jika masalah ini diurus polisi akan lebih berbahaya. Jadi lebih baik mereka sendiri saja yang mengurusnya. Maddie tak setuju, sebab semua ini sudah terlambat. Ben kali ini tidak sependapat dengan Maddie. Ia nekat pergi sendiri. Di dermaga, Rin kembali bertarung dengan mermaid yang jahat itu. Ternyata Rin lebih kuat darinya. Teman mermaidnya itu tumbang dan kalah. Sekarang Ben yang bertemu mermaid pria. Apesnya, pistol yang dibawanya kehabisan peluru. Ia tersudut. Saat mermaid itu akan membunuhnya, Rin datang dan menghentikannya. Rupanya mermaid yang wanita sudah tunduk pada Rin. Kini Rin juga memerintah mermaid yang satunya lagi supaya patuh padanya. Di sana juga sudah ada Maddie, Dale, dan Helen. Tiba-tiba Sander datang. Masih dengan amarahnya hendak menembak para mermaid. Ben mencoba menghentikan, tapi Sander sudah gelap hati. Saat pelatuk ditarik, Ben mendorongnya. Tembakannya pun meleset, mengenai Donna. Donna terluka parah dan dibawa ke tempat Helen. Sebelum itu, Rin memerintah dua teman mermaidnya untuk kembali saja ke lautan. Sander dibawa polisi. Lalu Ben menghampiri Maddie yang masih ngambek. Namanya juga hubungan, pasti mengalami pertengkaran. Kondisi Donna semakin parah. Pokoknya semuanya sekarang jadi kacau deh. Ben dan Maddie bertengkar, Sander di penjara. Sampai keesokan harinya, Donna semakin melemah. Helen dan Ben punya ide untuk memanggil Aldon, karena hanya dia yang kemungkinan bisa menolong. Episode 10. Aldon datang. Jadi Aldon ini masih memiliki cadangan sel darah yang dapat didonorkan ke tubuh Donna. Donna sempat menghindar ketika melihat jarum suntik. Masih trauma mungkin. Akhirnya kondisi Donna mulai membaik. Saat itu Maddie datang. Masih marah pada Ben. Maddie dan Ben mengobrol berdua. Maddie memarahi Ben yang sangat nekat dan ceroboh. Apalagi sekarang ia membawa Aldon, orang yang berbahaya. Ben mengatakan tidak ada pilihan lain. Maddie sudah terlalu kesal dengan sikap Ben. Aldon yang ketergantungan nyanyian siren mencoba membujuk Donna untuk menyanyikannya lagi. Mikir apa coba si Aldon ini? Orang lagi sakit kok malah suruh nyanyi, ya pasti Donna langsung menolak.
Aldon meminta Ben agar Donna mau menyanyikannya lagi, karena ia sudah menolongnya. Donna meminta Rin agar segera mengantarnya kembali ke air, tapi kondisinya belum sehat. Kasian banget Donna. Sander dibebaskan oleh Del, karena hanya Del yang tahu permasalahan yang sebenarnya tentang tragedi Putri Duyung semalam. Di situ ada Kelvin juga yang menjemput. Masih di kediaman Helen, Rin panik. Terjadi sesuatu pada kakaknya. Pernapasannya tidak teratur dan demam tinggi. Aldon menduga terjadi infeksi karena efek samping dari sel darah yang tadi didonorkan. Donna kemungkinan tidak akan selamat. Rin menyuruh semua orang pergi. Tinggal ia dan kakaknya di ruang itu, menantikan detik-detik kematiannya. Astaga, sedih banget pas ini. Donna pun meninggal sebagai manusia. Yang membuat Rin lebih sedih lagi adalah jasad Rin sebagai manusia tidak akan diterima di laut. Helen punya saran. Ia tahu tempat yang cocok untuk memakamkan Donna. Ted datang ke kantor Sheriff Del. Ada keluhan dari pihak wali kota mengenai tingkat kriminalitas di Bristol Cove yang semakin meningkat. Tentu saja semua itu tanggung jawab Del. Ted mengajak Del untuk rapat dengan wali kota. Helen mengajak Ben dan kawan-kawan ke sebuah tempat yang jauh dari pusat kota. Tempat itu adalah makam-makam keluarga Helen. Helen menunjukkan satu makam yang merupakan makam dari Putri Charles Pownall dengan mermaidnya, bayi yang cacat yang Rin ceritakan pada Ben. Dan ternyata cerita yang dikatakan Rin salah. Cerita yang sebenarnya adalah bayi itu lahir dalam dua sisi dan terkesan cacat. Charles yakin dokter di Bristol Cove tidak akan mau menangani kelainan semacam itu. Lalu pria itu membawanya ke orang pintar yang ada di hutan. Adalah The Haida atau suku Indian di pesisir British Columbia. Suku yang tidak takut dengan makhluk jadi-jadian. Suku itu menolong bayi itu dalam perubahan wujudnya. Bayi itu akhirnya bisa hidup dalam waktu yang lama. Dan Helen adalah keturunan terakhir yang masih hidup. Tapi Helen ini tidak bisa berubah menjadi Putri Duyung. Jadi sebenarnya Helen dan Ben ini masih satu keluarga. Ben keturunan Charles dan Helen keturunan bayi setengah mermaid tersebut. Donna akhirnya dimakamkan di tempat itu. Sumpah loh, gak nyangka banget kalau Donna bakalan mati. Emang kasian banget Donna, dari awal cerita udah malang nasibnya. Di akhir cerita tewas dengan mengenaskan. Ben diberitahu ayahnya bahwa dulu Charles selingkuh dengan wanita pelacur di bar, dan mereka adalah keturunannya. Makanya selama ini Ted selalu menutupi kenyataan tersebut sebagai sebuah aib keluarga. Helen mengingatkan semakin lama Rin di daratan, semakin kuat ia. Rin harus siap dengan semua resiko menjadi manusia. Lalu Rin berkata saat Ben berduga atas kematian Sin, ia menyanyikannya, membuat Ben lebih tenang. Helen dan Maddie cukup terkejut. Menurut Helen, nyanyian siren berbeda-beda maknanya. Ada yang bermakna untuk cinta dan kasih sayang, sedang yang lainnya bermakna untuk sesuatu yang berbahaya. Aldon makin depresi. Ia pergi ke pantai. Saat sheriff hendak berangkat rapat, ia mendapat laporan dari pantai. Polisi menemukan mayat laki-laki yang mati dengan misterius. Ialah Aldon Decker. Waduh, jadi si Aldon saking depresinya karena tidak mendengar nyanyian siren lagi dari Donna, ia bunuh diri. Tragis banget. Ben menemui Sander di bar. Saat mereka mengobrol, Ben seperti melihat sosok Rin. Padahal perempuan itu bukan Rin. Ben menjadi resah. Maddie dan Rin khawatir dengan Ben. Mereka langsung mencarinya. Ketika bertemu Jerry di rumah terapung, mereka diberitahu bahwa Ben pergi dengan perahu untuk menyelam. Maddie dan Rin semakin khawatir, jangan-jangan Ben dalam bahaya. Sementara itu, usai menyelam, Ben seperti mendengar nyanyian siren. Persis seperti suara Rin. Ben mencari-cari keberadaan Rin, sampai ia menyelam lagi mencarinya. Padahal tidak ada Rin sama sekali. Ben terus menyelam mencari suara itu sampai kehabisan napas. Di waktu yang tepat, sebelum Ben mati tenggelam, Rin datang. Ia segera membawanya ke atas. Untungnya Ben dapat diselamatkan. Ben bertanya sedang apa Rin di lautan karena ia mendengar dengan jelas suaranya. Rin menjawab, ia tidak ada di sana, justru ia baru saja datang.
Medi tidak menyangka dengan tindakan Ben yang sangat berbahaya. Kini ia tahu penyebabnya adalah karena nyanyian siren. Ben memang ceroboh, meminta Rin menyanyikannya lagi. Sekarang Medi merasa Ben sudah berbeda, terlalu menjaga Rin dan selalu tidak sependapat dengannya. Padahal dulu mereka selalu membuat keputusan bersama. Medi terlanjur kecewa. Ia memutuskan untuk berpisah sementara waktu. Tapi Ben berkata, ia akan tetap mencintainya. Yah, baper deh. Dale mendapat kabar jabatannya akan turun, sebab beberapa kasus kejahatan yang tidak ditangannya dengan jelas. Ia di posisi sulit. Bagaimana ia menjelaskan kasus Putri Duyungnya yang bagi semua orang itu adalah dongeng? Namun ia masih ada harapan. Ia bisa meminta bantuan pada Ted. Dale yakin Ted bisa dipercaya. Di akhir episode, Rin datang ke rumah Ben. Ia merasa bersalah mengetahui Ben dan Medi sementara berpisah. Ia berkata, dari awal ia bernyanyi untuk Ben karena ia tertarik padanya, agar lebih dekat dengannya. Makanya ia pikir lagu itu baik. Sementara Ben juga berpikir ia baik-baik saja. Tapi entahlah, ia juga tidak tahu apa yang dirasakan. Rin berpikir, bagi Ben ia adalah orang jahat yang selalu membahayakan Ben. Jadi lebih baik ia pergi saja. Rin akan pergi ke tempat Helen. Sebelum itu, Ben menyarankan agar Rin menjaga diri baik-baik. Lalu sambil menangis, Rin berkata, Ben dan Medi adalah orang yang penuh kasih. Setelah itu, Rin benar-benar pergi. Akhirnya season 1 selesai juga guys. Gimana menurut kalian season 1 ini? Di episode-episode terakhir cerita cukup menyedihkan ya. Kemarin ayahnya Sander yang mati. Terus Donna juga mati. Nggak nyangka banget sih. Satu lagi Aldon. Tokoh penting ini harus mati dengan tragis. Berarti nyanyian siren ini efeknya lebih bahaya dari narkoba ya? Nah untuk season 2 kayaknya konflik cerita bakalan lebih beragam nih. Soalnya Rin kan sudah punya kehidupan baru sebagai manusia. Yang bikin penasaran lagi, apakah hubungan Ben dan Medi akan membaik? Oke, terima kasih sudah menonton. Nantikan rangkum siren season selanjutnya ya. Assalamualaikum.